Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali berjumpa dalam program Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, nama saya Felix Julio Murliantara. Saya adalah kader pendeta GKI yang akan menjalani tahap perkenalan di GKI Kebayoran Baru Jakarta. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan di mana saat ini kami boleh duduk diam, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan mampukan kami dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh memahami firman-Mu dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi pusat permenungan kita diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu orang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun ini? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Tema renungan kita hari ini, Connecting People. Ibu Bapak, apa yang pertama kali muncul di dalam benak dan pikiran kita ketika kita melihat foto ini? Sebagian orang mengatakan kasihan. Anak dalam foto ini terlihat kurang gizi. Dan banyak respon-respon lain yang menunjukkan belas kasih ketika melihat keadaan anak dalam foto ini. Ya, foto ini adalah sebuah foto yang diberi judul The Vulture and the Little Girl. Dan foto ini diambil oleh seorang fotografer asal Afrika Selatan bernama Kevin Carter pada tahun 1993. Dan dalam foto ini memang terlihat ada seorang gadis Sudan bertubuh kurus yang sedang kelaparan hingga ambruk di tanah. Dan kita juga melihat dari kejauhan ada seekor burung nazar yang sedang menunggu anak tersebut meninggal untuk segera memangsa jasadnya. Dan di balik keindahan foto ini, Ibu Bapak, tahukah kita bahwa foto ini sempat mendapat kecaman dari banyak orang? Mengapa? Banyak orang menganggap bahwa Kevin Carter tidak manusiawi. Banyak orang menyayangkan mengapa Kevin Carter tidak segera meletakkan kameranya dan berlari menyelamatkan anak yang kelaparan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Kevin Carter ini memperlihatkan apa yang disebut dengan fenomena bystander effect.
Bystander effect atau efek pengamat adalah sebuah fenomena sosial mengenai kecenderungan seseorang untuk enggan menolong orang lain dalam situasi darurat ketika banyak orang lain di sekitarnya. Tentunya ada banyak alasan mengapa orang tidak menolong dalam situasi darurat. Ada yang takut dituduh tersangka, ada yang berpikiran bahwa pasti ada orang lain yang akan membantu, atau memang orang itu tidak peduli dengan orang lain yang sedang dalam situasi darurat. Bahkan ironisnya Ibu Bapak, di tengah kemajuan teknologi saat ini, sebagian orang justru lebih memilih memotret, memvideokan, bahkan memviralkannya di media sosial, ketimbang menolong orang yang sedang dalam kondisi darurat itu. Dan tanpa disadari Ibu Bapak, fenomena bystander effect ternyata juga telah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam bacaan kita di Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37, di sana diceritakan ada seorang yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dan jarak Yerusalem ke Yeriko kurang lebih 20 mil. Dengan medan jalan yang sempit, menurun, sepi, berbatu, jalanan Yerusalem ke Yeriko merupakan perjalanan yang cukup rawan terhadap kejahatan. Dan ternyata benar, orang dalam bacaan kita hari ini, orang itu dirampok habis-habisan, dipukuli dan ditinggalkan dalam kondisi setengah mati. Dan dalam bacaan kita bisa melihat ketika imam melewati jalan itu, ia hanya melihat dan melewati orang yang kerampokan itu. Begitu juga dengan orang Lewi. Ketika ia melihat ada orang yang kerampokan itu, ia segera melewati orang itu. Inilah fenomena bystander effect. Ketika imam dan orang Lewi melihat ada orang dalam kondisi darurat, namun mereka enggan untuk menolong. Dan memang dalam bacaan kita tidak disebutkan apa alasan mereka tidak menolong. Namun kita dapat menduga bahwa alasan mereka tidak menolong tak lain karena mereka lebih mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri. Sebagai imam yang bertugas memimpin ibadah umat, najis hukumnya jikalau seorang imam menyentuh jasad. Begitu juga dengan orang Lewi yang bertugas mempersiapkan perlengkapan ibadah. Najis bagi orang Lewi untuk menyentuh jasad pada hari itu. Namun menariknya Ibu Bapak Saudara, berbeda dengan imam dan orang Lewi, hal berbeda justru dilakukan oleh orang Samaria. Sebagai orang yang dianggap musuh oleh orang Yahudi, justru dalam bacaan kita bisa melihat orang Samaria lah yang justru menolong orang yang kerampokan itu. Sebenarnya kita tahu bahwa bukan hanya imam dan orang Lewi yang punya kepentingan, sehingga ia harus melewati jalan yang rawan itu. Orang Samaria pun tentu punya kepentingan. Namun bedanya ketika orang Samaria melihat orang yang kerampokan itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bahkan di ayat 34, ia segera mengobati luka orang itu, meminyakinya dengan minyak dan anggur, baru kemudian menaikkannya ke atas keledai tunggangannya, serta membawanya ke penginapan. Bahkan tak berhenti sampai di situ. Ia juga membiayai seluruh biaya penginapan dan pengobatan orang itu sampai sembuh. Nah, Ibu Bapak Saudara, di tengah perkembangan teknologi saat ini, patut kita sadari bahwa gadget, gawai, ataupun media sosial kita seringkali bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan sesama di sekitar kita. Gadget, gawai, dan media sosial kita dapat membuat kita menjadi pribadi yang apatis, cuek, tidak peduli dengan orang di sekitar kita. Namun pada hari ini, melalui kisah orang Samaria yang baik hati, yang murah hati, kita bersama-sama diingatkan bahwa pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, Ibu Bapak. Kita membutuhkan orang lain.
Sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita terhubung, kita connecting satu sama lain. Untuk itulah pada hari ini kita dipanggil untuk peduli dengan sesama di sekitar kita. Mari mulai gunakan gadget, gawai dan media sosial kita untuk hal-hal yang baik. Mari gunakan gadget, gawai dan media sosial kita secara bijak. Gunakan media sosial, gadget dan gawai kita untuk mempererat relasi kita dengan sesama kita. Mari gunakan media-media itu untuk kita boleh saling tolong-menolong satu sama lain. Sebab kita itu saling terkoneksi satu sama lain. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama. Kiranya melalui firman yang kami baca dan renungkan bersama, kami sungguh-sungguh boleh menjadi pribadi-pribadi yang mampu meneladan orang Samaria yang murah hati, yang mau menolong sesama di sekitar kami. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk kami juga boleh menggunakan alat komunikasi berupa gadget dan media sosial yang Engkau karuniakan untuk kami gunakan, untuk kami boleh saling terhubung satu sama lain. Kami lemah ya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.